Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan untuk mata pelajaran PKN bab 4 di kelas 8 yang akan kita bahas selama beberapa minggu ke depan. Sebelum lanjut ke materi, berikut adalah foto dari tokoh kebangkitan nasional yang terkenal di Indonesia. Ada yang tahu ini siapa? Benar, namanya adalah Bapak Sutomo. Beliau merupakan tokoh kebangkitan nasional yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, ini adalah peta konsepnya, di mana bab ini terbagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama yaitu makna kebangkitan nasional, sedangkan subbab kedua arti penting kebangkitan nasional, dan subbab ketiga yaitu peran tokoh kebangkitan nasional. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang latar belakang kebangkitan nasional itu seperti apa. Ada 2 kebijakan yang diberlakukan di saat-saat menuju kebangkitan nasional, di mana kebangkitan nasional ini terjadi saat kita sedang dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, satu kebijakan yang akan kita bahas yaitu pintu terbuka, di mana pintu terbuka di sini Belanda mempersilahkan para pengusaha asing untuk menanam modal di Indonesia. Artinya, ketika pintu terbuka dengan lebar, seluruh pengusaha asing di dunia boleh menanam modal di Indonesia dan rakyat Indonesia menjadi tenaga kerjanya. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Agraria dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang gula. Efeknya adalah meningkatnya kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Sedangkan sistem yang diberlakukan yaitu sistem pengajaran oleh pemerintah Hindia Belanda dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pendidikan umum dan kejuruan. Nah, kebijakan pintu terbuka ini efek baiknya atau dampak positifnya untuk negara Indonesia adalah kebutuhan tenaga kerja yang cukup terampil. Maka dari itu, para pekerja di Indonesia diberikan pendidikan yang cukup layak, yaitu umum dan kejuruan. Sedangkan kebijakan yang kedua ada politik etis. Politik etis atau disebut sebagai politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Politik etis ini diberikan karena menganggap bahwa rakyat Indonesia memberikan kontribusi yang besar bagi Hindia Belanda untuk memajukan negaranya, di mana segala sesuatu rempah-rempah, mulai dari tenaga kerjanya, itu semua diraup oleh Hindia Belanda. Nah, ada satu orang yang memiliki pemikiran bagaimana kita membalas budi tersebut terhadap Indonesia, yaitu dengan adanya politik etis atau politik balas budi. Di antaranya yang pertama adalah irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua ada imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dan yang terakhir adalah edukasi, yaitu memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Nah, artinya 2 kebijakan ini merupakan kebijakan yang diberikan oleh Hindia Belanda bersifat positif bagi negara Indonesia. Dan garis besar dari kedua politik tersebut adalah memberikan pengajaran atau edukasi terhadap rakyat Indonesia. Adapun beberapa pendidikan umum yang didirikan Hindia Belanda untuk Indonesia, yang pertama adalah HIS, Hollandisch Inlandis School atau sekolah dasar, di mana ditempuh selama 7 tahun untuk rakyat pribumi. Yang kedua ada MULO, MULO, Meer Uitgebrek Lager Onderwijs, sekolah menengah pertama. Kemudian yang terakhir ada AMS, Algemeen Middelbare School, terbagi menjadi 2 bagian.
Bagian A-nya untuk bahasa, bagian B-nya untuk ilmu alam. Ini adalah pendidikan umumnya. Kemudian ada pendidikan kejuruan yang didirikan Hindia Belanda. Yang pertama HIK, Hollandisch Indisch Week School, sekolah guru bantu, masa pendidikannya selama 4 tahun. Yang kedua ada HK, Hoger Quick School, sekolah guru atas, masa pendidikan selama 6 tahun. Kemudian ada Ospia, sekolah untuk calon pegawai pemerintah pribumi. Dan yang terakhir adalah Stovia atau sekolah dokter. Nah, yang tadi pendidikan umum ini diberikan untuk pribumi, gunanya adalah sebagai tenaga pekerja di bidang administrasi. Kemudian yang ini kejuruan, ini bagaimana menciptakan guru-guru untuk sekolah yang lebih umum yang tadi. Ada Stovia, ada Ospia, ada HK, ada HIK, itu merupakan pendidikan kejuruan yang didirikan Hindia Belanda untuk kaum pribumi. Nah, kemudian ada organisasi pergerakan di Indonesia. Karena tadi rakyat Indonesia diberikan pendidikan atau edukasi oleh Hindia Belanda, akhirnya semakin banyak orang-orang rakyat Indonesia yang lebih pintar dan lebih melek mengenai pengetahuan. Kemudian mereka berpikir bagaimana caranya kita terbebas dari belenggu penjajahan Hindia Belanda. Akhirnya mereka menggunakan kesempatan mereka, menggunakan kemampuan mereka, menggunakan pengetahuan mereka untuk membuat organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia. Dimulai pada tahun 1908, didirikan satu organisasi bernama Budi Utomo. Organisasi pergerakan tersebut dipelopori oleh para pemuda atau mahasiswa yang bersekolah di sekolah yang didirikan Hindia Belanda yang tadi. Kemudian ada Sarekat Dagang Islam, yang ketiga ada Sarekat Islam, ada Indispartis. Nah, itu merupakan 4 organisasi terbesar pergerakan di Indonesia. Di mana tujuan dari organisasi tersebut menciptakan kemampuan, kesempatan untuk merdeka dari Hindia Belanda. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.